Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Wildanugroho dari kelompok 2 mata kuliah Micro Teaching akan menyampaikan poin-poin tentang keterampilan dasar guru profesional yang berkaitan dengan pemberian penguatan atau memberikan penguatan. Nah, apa sih penguatan itu? Penguatan itu bukan kekuatan orang besar atau orang kekar ya. Dalam pendidikan itu yang dimaksud penguatan adalah suatu respon atau apresiasi atau dorongan dari guru ya sebagai wujud meningkatkan rasa ingin tahu siswa ya untuk belajar atau meningkatkan motivasi siswa untuk semangat belajar. Itu adalah penguatan ya. Ataupun bisa juga respon guru ketika siswa bertanya ya, dan juga kebingungan terhadap suatu hal. Itu disebut penguatan dalam micro teaching dunia pendidikan. Tuh. Nah, selanjutnya pembagian penguatan itu dalam buku Micro Teaching disebutkan ada dua bentuk ya. Yang pertama verbal dan yang kedua adalah non verbal. Apa sih verbal itu? Tentunya kita tahu ya, kalau verbal itu adalah bentuknya ucapan atau kata-kata atau ujaran ya. Jadi penguatan verbal itu adalah penguatan atau respon yang berbentuk atau berwujud ujaran atau ucapan seperti pujian, dorongan, pengakuan ya. Contohnya, jika guru melihat tugas siswa, wah bagus sekali gambaranmu, lanjutkan, itu verbal. Setelah itu ada lagi, wah ini menarik sekali jika dibaca, lanjutkan untuk menulis. Nah itu verbal. Selanjutnya yang kedua yaitu nonverbal. Apa sih nonverbal itu? Ya tentunya kalau verbal perkataan, nonverbal itu adalah perilaku atau prakteknya ya, yaitu penguatan atau respon atau dorongan dari seorang guru yang berupa perilaku atau tingkah laku atau mimik, gestur dan sebagainya itu. Contohnya sentuhan. Sentuhan itu jika ada yang ngantuk disentuh ini, pek gitu. Nah itu kan juga termasuk salah satu agar siswanya semangat belajar. Tapi tidak tahu kalau yang untuk pembelajaran daring ini sentuhannya seperti apa. Selanjutnya yaitu mimik dan gestur. Nah contoh dari mimik dan gestur itu seperti mengiyakan ya, seperti itu ya, mimik senang, senyum, seperti itu. Selanjutnya yaitu gerakan badan seperti mengangguk ya. Bu, apakah ini benar? Ya. Apakah ini salah? Oh tidak. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya ada simbol atau benda, biasanya berupa hadiah itu ya. Dan penguatan ini ternyata kalau untuk orang yang lagi jatuh cinta, mungkin penguatan benda ya yang sering dilakukan yaitu pemberian hadiah mungkin. Tuh. Nah, itu untuk penguatan pembagian dalam segi bentuknya. Terus selanjutnya yaitu penguatan dalam bentuk sifat. Ya. Dalam bentuk sifat itu ada dua. Yang pertama yaitu positif dan yang kedua yaitu negatif. Penguatan positif itu bisa berbentuk verbal dan non-verbal. Contohnya kalau yang verbal itu seperti sanjungan, pujian maupun dorongan. Seperti tadi itu. Wah, bagus sekali. Terus indah sekali, itu menarik sekali itu. Untuk yang nonverbal yang positif
Itu contohnya ya pemberian hadiah, mengangguk dan lain sebagainya tadi. Untuk yang negatif, kalau verbal itu seperti kritik. Wah, ini sebaiknya seperti ini, ya. Kamu kurang teliti, kamu kurang aktif seperti itu. Nah, untuk nonverbal itu seperti ini, lambaian tangan berarti tidak, dan juga gelengan kepala. Ya, tapi mungkin kalau untuk orang India gelengan kepala itu berarti iya. Tapi untuk orang Indonesia gelengan kepala itu berarti tidak. Tuh. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan daripada penguatan verbal itu tentunya akan lebih jelas maksudnya karena sudah terwujud kata-kata. Ya. Untuk kelebihan nonverbal itu spontanitas ataupun bisa dilakukan secara singkat, yaitu. Selanjutnya kekurangan atau kelemahan daripada verbal, ya mohon maaf kalau yang keterbatasan mungkin dalam bentuk verbal itu susah, ya, tapi harus dalam bentuk isyarat itu. Dan juga kalau verbal itu, ya kalau gurunya itu bisa bisa berbicara bagus, bisa berbicara baik dan juga mengena, niatnya memuji ternyata kok malah sakit hati siswanya gitu. Contohnya, wah ini kok seperti ini, maksudnya seperti ini kok seperti bagus sekali itu, tapi perspektif muridnya berbeda seperti itu. Kalau kelemahan dari nonverbal itu terkadang ya susah, geleng-geleng, itu gimana maksudnya, itu memberi hadiah ketika tidak peka, ya ini kenapa kok diberi hadiah itu. Terus melambaikan tangan atau bagaimana atau begini itu terkadang jika siswa tidak memahami itu juga sulit itu, ya. Baiklah, itu tadi untuk penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukron ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.